Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Malam hari ini, mari kita bersama lagi meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami membutuh kuasa Roh Kudus menuntun kami di saat kami akan membaca dan merenungkan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Gembala yang Baik. Ayat renungan diambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 11. Firman Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik." Setiap jiwa dikenal benar oleh Yesus, seolah-olah bagi dia saja satu-satunya juru selamat sudah mati. Kesedihan setiap orang mengharukan hatinya. Seruan untuk minta pertolongan sampai ke telinganya. Ia datang untuk menarik semua manusia kepadanya. Ia menyuruh mereka, "Ikutlah aku." Dan rohnya menggerakkan hati mereka untuk menarik mereka datang kepadanya. Banyak orang enggan datang kepadanya. Yesus mengenal siapa mereka itu. Ia pun mengenal siapa yang mendengar panggilannya dengan sukacita dan bersedia datang di bawah penjagaannya. Ia berkata, "Domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku." Catat dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 27. Ia menaruh perhatian kepada masing-masing seolah-olah tidak ada yang lain di permukaan bumi ini. Bukannya takut akan hukuman atau harapan akan pahala kekal yang menuntun murid-murid Kristus untuk mengikuti Dia. Mereka memandang kasih juru selamat yang tiada taranya yang dinyatakan sepanjang perjalanannya di dunia, dari palungan di Bethlehem ke salib di Golgota. Dan oleh memandangnya, mereka tertarik, dan juga mereka pun dilembutkan dan ditaklukkan. Kasih timbul dalam hati orang yang memandangnya. Mereka mendengar suaranya dan mereka mengikut Dia. Sebagaimana gembala berjalan di muka domba-dombanya, dan Ia sendiri menemui bahaya di jalan. Demikian juga Yesus dengan umatnya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka. Jalan ke surga disucikan dengan jejak kaki juru selamat. Jalan itu mungkin curam dan kasar, tetapi Yesus telah menjalaninya. Kakinya telah memijak duri yang menyakitkan, agar menjadikan jalan itu lebih mudah bagi kita. Setiap beban yang harus kita tanggung sudah ditanggungnya sendiri. Meskipun sekarang Ia sudah naik ke hadirat Allah dan duduk bersama-sama di tahta semesta alam, namun Yesus tidak kehilangan sifatnya yang penuh belas kasihan. Dewasa ini pun hati yang lemah lembut dan menaruh simpati terbuka terhadap segala macam manusia. Dewasa ini, tangan yang sudah ditembusi paku diulurkan untuk memberkati dengan lebih limpahnya umatnya yang ada di dunia. Maka domba-domba itu tidak akan pernah binasa selama-lamanya, dan tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Yohanes 10 ayat 28. Jiwa yang telah menyerahkan dirinya kepada Kristus lebih berharga pada pemandangannya daripada segenap dunia. Juru selamat mau mengalami penderitaan di Golgota agar seorang dapat diselamatkan dalam kerajaannya. Ia tidak pernah akan meninggalkan seseorang yang baginya ia telah mati, kecuali para pengikutnya memilih meninggalkan Dia. Ia akan memegang mereka erat-erat. Kutip dari buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 96-98. Mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau selalu membimbing kami ke air yang tenang, memberikan kedamaian. Namun seringkali kami jauh dari Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu memperhatikan kami. Dan biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk tetap di jalan yang Engkau lalui. Berdoa bagi saudara-saudara kami dalam pergumulan hidup mereka. Dengarkanlah suara permohonan mereka Tuhan. Dan biarlah kasih karunia Tuhan yang dapat diberikan bagi kebutuhan mereka. Menyertai istirahat malam kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.